Hai, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya, dan anginnya juga lumayan kencang di sini. Tuh, ini pagi menjelang siang. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini tanaman kedondongnya tanpa lelah ya teman-teman, biasanya berbuah terus-menerus. Dan ini kalau udah yang keriting-keriting begini, daunnya harus dibuangin. Ini ada hamanya ya teman-teman. Dan ini juga, ini tunas begini dibuang aja karena tunasnya juga kurang sehat, keriting. Ini jenis tanaman kedondong mini ya teman-teman. Jadi walaupun tanamnya dari biji, nanti bakalan cepat berbuahnya. Nah ini juga tunasnya harus dibuangin. Nih biasanya saya taruh di pot dulu. Ada yang sama nggak teman-teman? Hampir setiap hari hujan ya di sini. Jadi tanamannya kalau kena hujan setiap hari kurang bagus. Nah nanti ini buat kompos. Ini daun-daun tuanya juga saya buangin biar nutrisinya fokus ke buah ya teman-teman. Tuh, jadi buahnya banyak, walaupun daunnya sedikit, buahnya banyak ya teman-teman. Dan saya juga punya satu lagi ini, malahan yang ini hampir botak ya, mungkin kurang nutrisi, ini kurang pupuk, tapi buahnya ini hampir menyentuh lantai ya teman-teman. Tuh, banyak. Ini satu dompel begini hampir 1 kilo mungkin. Seperti biasa, ini tunasnya dibuangin, mungkin simpan beberapa aja ya teman-teman. Nih alhamdulillah cabenya lagi lumayan sehat dan bagus. Sebelumnya ini cabenya cabai udah tua ya teman-teman. Pohonnya saya pruning, saya tanam ulang ke pot yang baru. Alhamdulillah tunasnya bagus lagi, dan buahnya juga mulai sehat. Saya nggak pinter tanam cabai ya teman-teman. Di sini tanam cabai selalu kena hama, banyak hama. Jadinya saya usahakan ini yang cabai tua ini saya perbaharui dari mulai potnya, dan di pruning begini, dikasih pupuk. Alhamdulillah jadi sehat lagi ya teman-teman. Nih nanti saya mau panen, dan saya juga mau panen kecipir lagi. Dan sebelum panen-panen yang di sini, saya mau panen pare dulu ya teman-teman. Nah di sini parenya udah siap panen lagi, dan pare ini tumbuh sendiri ya. Tadinya dari kompos. Nih alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah ada 2 ya teman-teman. Ini di sini masih ada 1, tapi sepertinya belum siap panen. Dan udah mulai layu tanamannya. Nih alhamdulillah
Gambas Taiwannya udah mulai berbuah ya teman-teman. Dari mulai tanam sampai berbuah sekitar 3 bulan. Dan ini rasanya hampir sama, hampir nggak ada bedanya sama gambas yang biasa ya teman-teman. Nih saya lanjut mau panen kecipir. Ini kecipir organik. Nih kecipir juga sama ya teman-teman, dari mulai tanam sampai panen sekitar 3 bulan. Bismillah. Ini saya udah nyisihin buat ditanam kembali. Kecipir ini enak ya dibuat lalapan. Dan seperti biasa selalu banyak hamanya. Buah kecipir ini salah satu tanaman yang sering kena hama di kebun sini ya teman-teman. Ini hamanya kayak gini, tadinya dari semut. Ini udah mulai banyak hamanya ya, nanti lama-lama bisa mati pohonnya. Tuh udah lagi bagus ya. Ini yang kecil-kecil juga udah kena hama, jadinya saya panen aja. Beginilah kalau berkebunnya secara organik ya teman-teman. Giliran tanamannya lagi bagus, lagi mulai panen, dan hamanya juga mulai datang, lama-lama juga tanamannya bisa mati nanti. Nih sampai dalam, cantik banget buahnya. Di sini anginnya lagi kencang teman-teman. Nih tuh lihat hamanya kayak gini, nggak apa-apa nanti dicuci, ini bisa bersih ya. Padahal lagi bagus-bagusnya ya ini pohonnya, buahnya juga lagi mulai banyak. Begitulah hamanya tidak berperi kehamaan. Tidak berperi kemanusiaan ya teman-teman. Kayaknya tidak senang melihat manusia senang. Dilihat. Ini sebenarnya di sini ini cuacanya panas, tapi langitnya agak mendung ya teman-teman. Tuh padahal yang kecilnya juga lumayan banyak, bunganya juga banyak, tapi kasihan ya, hamanya juga banyak teman-teman. Tuh lumayan. Dan ini udah selesai, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Nanti ini kalau kena hujan hamanya juga bisa rontok. Tuh kayak gini ya hamanya teman-teman. Ini udah selesai. Dan lanjut saya mau metik cabai. Ini cabainya cantik banget, masya Allah, bikin senang. Bismillah. Terima kasih cabai udah berbuah, udah berbakti. Tadinya ini hampir dibuang ya teman-teman, karena dulu udah beberapa kali sering juga memperbaharui, ngeremajain lagi gitu cabenya. Aduh anginnya lagi kenceng banget teman-teman. Kenceng banget.
dulu sering gagal karena nggak dipindahin potnya. Jadi teman-teman, nanti kalau teman-teman mau meremajakan cabai yang udah tua, wajib banget dicabut ya akarnya, dicabut, dipindah ke pot yang baru, media tanam yang baru, biar bagus lagi begini. Kayaknya ada anak empus di bawah, meong-meong. Macam-macam suara ya teman-teman, ada suara ambulans. Cabai ini gampang-gampang susah ya, bukan gampang-gampang susah, emang susah di sini ya teman-teman. Sering keriting daun. Kalau udah keriting daun pasti nggak bakalan berbuah. Tuh, ini udah kena hama nih, harus dibuang. Jadi lebih gampang melihara yang udah tua begini ya teman-teman. Kalau udah tanamannya udah tua begini, pohonnya udah jarang lagi kena keriting daun. Pengalaman di sini sih begitu ya teman-teman. Memelihara yang udah tua, tanaman cabenya lebih gampang daripada tanam dari nol lagi. Kadang-kadang yang dari nol pas lagi subur-suburnya, pas lagi sebelum berbuah, biasanya kena keriting daun. Punya 3 pot aja udah bisa nyetok di kulkas kalau begini buahnya. Dulu saya 1 tahun lebih nggak usah beli ya teman-teman, karena selalu rutin panennya, biasanya seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Tapi sekarang ini udah mulai lagi berbuah sih, alhamdulillah. Kemarin-kemarin suka beli juga saya. Gak terasa udah sebentar lagi udah bulan puasa ya teman-teman. Nih lumayan, dalam 1 pot dapat segini ya teman-teman. Dan ini masih ada sisanya nih, yang hijau juga masih lumayan. Nah, dapat segini lumayan, bisa buat 1 minggu. Dan lanjut mau metik bunga kol. Ini bunga kolnya kurus banget. Bismillah. Karena hujan terus jadi sayurannya juga kurang bagus ya teman-teman. Nah, di sini juga ada brokoli. Nih, setiap tanam brokoli di sini
segini-gini aja ya teman-teman. Biasanya nggak sebagus bunga kol, jadi susah besarnya ya. Kata saya brokoli ini lebih enak daripada bunga kol, tapi ditanam di sini susah. Nih tanaman seledrinya udah mulai bagus ya teman-teman, sehabis dipindah. Dan daun bawangnya mulai pada mati karena hujan terus. Ini yang suka nyerbukin tanaman gambas ya teman-teman. Nih saya mau ngeliatin updatean tanaman kacang. Kemarin ada temen yang komentar, update terus ya kak, katanya tanaman kacangnya. Ini ya teman-teman, sekitar 2 mingguan udah mulai keluar sulurnya, dan ini udah mulai ngerambat sendiri alami ya teman-teman. Dan nanti kalau ada yang jatuh-jatuh baru dibenerin, tapi biasanya jarang sih, jarang yang jatuh-jatuh. Jadi nggak usah diikat, nggak usah pakai tali ya teman-teman, nanti begini ngerambat sendiri. Nah kesini mau lanjut cari lagi apa yang bisa dipanen. Ini lagi mulai layu ya teman-teman. Dan di sini juga saya punya cabai, ini tumbuh sendiri, mungkin dari buahnya yang udah busuk. Udah mulai saya pindahin ke pot-pot yang lain ya teman-teman. Nih di pot kubis udah mulai saya tanamin cabai. Dan di pot tomat juga, ini tomatnya udah mulai kuning. Ini tomat mawar ya teman-teman. Nah di sini ada satu lagi yang udah rontok daunnya ya teman-teman, tuh karena kehujanan terus. Nih, bismillah, udah langsung kecabut tuh ininya, pohonnya udah mulai busuk ya teman-teman. Biasanya kubis sama kembang kol ini nggak bisa kena hujan terus, lama-lama bisa busuk. Nah ini ada yang udah layu, udah busuk, ini udah nggak enak dimakan ya teman-teman. Saya mau ambil aja buat, mungkin buat ikan, buat makanan ikan gurame saya. Nih biar nanti potnya bisa ditanami lagi. Dan ini saya juga mau panen, ini lobak ya teman-teman. Bismillah, lobak putih tuh, ini udah telat panen, lumayan lah ya, masih ada umbinya. Kemarin udah dipanen 2, nggak dibikin video. Dan ini daunnya enak gak ya? Ada teman-teman yang udah coba nggak daun lobak ini enak atau enggak? Saya belum pernah. Nih di sini juga kacang, kacangnya sebentar lagi ngerambat ini juga ya teman-teman. Ini yang dalam planter bag 15 liter. Nah mau ngeliatin ke teman-teman, ini contoh pohon cabai yang baru saya pindahin ya teman-teman. Nanti saya pruning dan dipupuk. Ini saya pakai pot ukuran 50 biar leluasa. Mudah-mudahan nanti bisa bagus lagi kayak yang barusan dipanen. Ada bayam subur banget. Nih lobaknya barusan udah dicuci sedikit ya teman-teman, karena telat jadinya nggak cantik lobaknya. Dan di sini masih ada bunga kol kecil nih, kurang bagus kali ini, bunga kolnya kurang bagus ya teman-teman. Satu lagi.